Baiklah, teman-teman semuanya, salam Gusdurian. Kita bertemu di mata kuliah dan agama Gusdur. Ini adalah pertemuan pertama. Kita nanti akan selama satu semester ini akan membahas bagaimana tentang pemahaman, pengertian dan aplikasi sehari-hari untuk nilai-nilai agama Gusdur. Pada pertemuan pertama kali ini, nanti saya akan menyampaikan beberapa biografi Gusdur melalui putaran video. Nanti supaya teman-teman, khususnya yang teman-teman milenial ini tentunya mungkin ada yang belum pernah ketemu Gusdur atau bahkan pada saat lahir Gusdur sudah tidak ada, sudah meninggal, atau mungkin pada saat Gusdur meninggal teman-teman masih kecil sehingga teman-teman belum merasakan ataupun melihat secara langsung kisah Gusdur di Indonesia ini. Sebagai awalan saya akan sampaikan bahwa Gusdur atau yang nama lengkapnya adalah Ki Haji Abdul Rahman Wahid adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat. Beliau juga sebagai Ketua PBNU atau Ketua Nahdlatul Ulama selama 3 periode. Nah, nanti teman-teman bisa melihat secara detail, secara lengkap bagaimana perjalanan Gusdur dari mulai lahir sampai kepada meninggalnya beliau melalui tayangan-tayangan video yang akan saya sampaikan berikut ini. Desember selalu membangkitkan ingatan tentang seorang guru bangsa yang banyak menebarkan visinya tentang demokrasi dan keragaman. Beliau adalah Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gusdur, yang tutup usia pada 30 Desember 2009 silam.
Sepanjang hidupnya, Presiden Indonesia keempat ini tak pernah lelah menyuarakan keberpihakannya pada mereka yang berbeda, pada kelompok-kelompok yang didudukkan sebagai lian. Gus Dur senantiasa ada buat mereka. Ia tak berkenan ada masyarakat yang dipinggirkan hanya karena berbeda. Ia merangkul segala kelompok atas nama kesetaraan. Di era kepemimpinannya, Indonesia membuka lagi ruang-ruang sosial bagi masyarakat yang selama bertahun-tahun terpinggirkan, seperti masyarakat Tionghoa. Imlek disertakan dalam daftar libur nasional dan perayaan-perayaan masyarakat Tionghoa kembali boleh diadakan. Mari membongkar lagi ingatan dan kenangan kita tentang Gus Dur, yang ajaran-ajarannya laksana suar bagi keragaman. Abdurrahman Wahid lahir di Jombang, Jawa Timur. Di tengah keluarga yang kental tradisi Islam serta tinggi intelektualitas dan nasionalismenya. Kakek Abdurrahman Wahid, Hadratus Syaikh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam paling besar di Indonesia. Sementara ayahnya, Wahid Hasyim, pernah menjadi Menteri Negara di era pemerintahan Soekarno. Baik kakek maupun ayah Gus Dur mendapat gelar pahlawan untuk kontribusi besarnya bagi negara. Gus Dur merupakan putra sulung dari 6 bersaudara. Ibunya, Hajah Soleha, juga datang dari keluarga berlatar Islam yang kuat. Kakeknya, dari ibu Kiai Haji Bisri Syamsuri, merupakan ulama terpandang yang mendirikan pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Putra sulung Wahid Hasyim dan Soleha itu memiliki nama lengkap Abdurrahman Adakil. Adakil sendiri berarti sang penakluk. Namun nama tersebut tidak cukup dikenal dan diganti dengan nama Wahid yang kemudian lebih melekat dengannya. Belakangan ia justru lebih akrab disapa dengan Gus Dur. Gus, sebutan kehormatan khas pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti abang atau mas. Bila melihat garis leluhurnya, Gus Dur sejatinya memiliki darah Tionghoa dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan Alok, saudara kandung dari Raden Patah, pendiri Kesultanan Demak yang bernama Tionghoa Tan Eng Hoa. Semua putri sama sih dekatnya dengan beliau. Beliau punya hubungan yang berbeda-beda ya dengan masing-masing anaknya gitu. Jadi kalau dengan saya seperti apa, adik saya nomor 3, nomor 3 ya Anita, itu dia pernah nih nggak pulang-pulang ke rumah Ciganjur, dia diparanin ke kos-kosannya gitu. Padahal Gus Dur itu waktu itu sudah selesai jadi presiden, artinya mantan presiden maranin anaknya di kos-kosan gitu kan. Jadi semuanya punya hubungan yang spesial. Saya tidak pernah merasa sebagai anak yang paling disayang, tapi saya juga nggak pernah merasa adik saya lebih disayang dari saya, itu nggak juga gitu. Gus Dur itu kan suka bercanda ya, dan Inayah itu juga suka bercanda gitu ya. Yeni itu juga sebetulnya suka bercanda gitu, suka ngejoke gitu. Jadi kita biasanya kalau ketemu itu makan bercanda, udah itu aja gitu. Sama kecuali kalau lagi pembicaraannya serius begitu ya. Kalau pembicaraannya serius ya kita serius, kita bisa bertanya apa aja, kita bisa mempertanyakan kenapa Bapak begini, kenapa sih Pak Bapak ngomongnya begini, Pak kok Bapak sikapnya begini begitu. Itu kita bisa nanya bebas Mbak gitu. Jadi kami beruntung karena orang tua kami sangat egaliter ya, kita bisa nanya apa aja gitu. Jadi bondingnya itu juga personal. Kalau saya sih ngobrol sama Gus Dur. Kalau Inayah itu
dia nemenin bapak gitu, karena yang tinggal di rumah sampai Gus Dur wafat itu kan Inayah gitu. Jadi beda-beda ya bondingnya. Kalau sama ibu kita lebih banyak, ibu itu ya khas ibu gitu ya, jadi sering mengingatkan kita jaga kesehatan ini ya, kayak gitu-gitulah gitu ya. Tetapi kan beliau orang yang sangat resilient, sangat tangguh gitu. Sementara kalau Gus Dur ya, kita kalau misalkan ada masalah gitu, kita minta nasihat, minta pandangan kepada Gus Dur, dan itu sangat, beliau responsnya tuh sangat memperkaya kita gitu. Gus Dur buat saya secara personal ya, sebagai seorang santri ya tentu saja panutan ya. Dia sebagai figur, beliau ini menjadi role model bagi anak santri, tidak hanya menguasai tradisi Islam, tapi juga berani mendialogkannya dengan pemikiran-pemikiran baru. Secara umum, saya kira mungkin satu-satunya santri ya, atau kiai yang berani di awal tradisi Islam Indonesia yang mendialogkan pemikiran Islam dan pemikiran yang lainnya gitu. Salah satunya Gus Dur, tentu saja ada Cak Nur ya. Jadi penting sekali peran Gus Dur bagi kehidupan pesantren, terutama para santri ya di bawah Gus Dur yang melihat kiai atau pesantren itu tidak harus menarik diri dari kehidupan sosial yang lebih besar. Justru sebagai santri atau orang-orang pesantren harus berani untuk menatap hidup ini ya, menatap persoalan sosial, berani mendialogkan pemikiran-pemikiran yang berangkat dari tradisi Islam atau tradisi Islam di Nusantara dengan pemikiran-pemikiran baru yang ada di luar tradisi Islam. Ya, saya kira inilah kehebatan daripada dunia pesantren. Memang dicitrakan mereka ini seolah-olah berkultur sangat konvensional dan tradisionalis. Dalam kenyataannya sebetulnya para kiai itu memberi kesempatan kepada para santri untuk membuka wawasan berpikir seluas-luasnya. Dan generasi NU di masa Gus Dur itu adalah orang-orang yang berpikiran sangat terbuka. Jadi mereka sejak muda terbiasa untuk membaca berbagai macam literatur, bukan hanya literatur kitab kuning yang biasa diajarkan di pesantren, dan bahkan buku-buku filsafat ya, buku-buku sosial, buku-buku politik, sastra dan sebagainya yang memang ketika itu menjadi satu bacaan yang wajib ya di kalangan para intelektual Indonesia, dan ini dikuasai dengan baik oleh Gus Dur ya. Dan bahkan dia lebih lagi dalam mengkaji semua itu, dan itu tercermin dari berbagai tulisan ataupun berbagai narasi yang dia kembangkan ketika berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi sosok Gus Dur sebagai seorang intelektual publik ya, orang yang menyuarakan secara kritis ya, kondisi masyarakat ketika itu dan bagaimana menyikapi berbagai permasalahan yang ada, itu ketika itu menjadi satu gambaran tentang sosok Gus Dur di tengah masyarakat. Sehingga secara perlahan melalui bacaannya yang luas dan kemampuannya yang untuk melihat segala permasalahan dengan kritis, Gus Dur mulai diterima sebagai tokoh masyarakat dan bahkan pemimpin masyarakat. Tahun 1949, Gus Dur sempat belajar di SD Kris, kemudian pindah ke SD Matraman Perwari. Ayahnya selalu menyemangati Gus Dur untuk banyak membaca. Tak hanya buku-buku tentang Islam, tapi juga buku-buku populer, majalah dan koran untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur pernah mengalami kesulitan belajar di sekolah menengah pertama yang tahun 1954, setahun setelah ayahnya wafat. Sang ibu kemudian mengirimnya ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikan SMP sambil berguru agama kepada Kiai Haji Ali Maksum di pesantren Krapyak. Selulusnya dari SMP tahun 1957, Gus Dur meneruskan pendidikannya di pesantren Tegalrejo di kota Magelang. Ia menjadi murid yang amat cemerlang dan ia menyelesaikan seluruh tingkat pendidikannya.
Tahun 1959, Gus Dur pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang. Gus Dur yang telah mulai aktif menulis di usia muda, menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo pada 1963. Kota ini adalah kota besar pertama yang dikunjunginya dan ia pun terpesona olehnya. Gus Dur pun terhubung dan terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia, bahkan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Ia akhirnya urung menjalani studi di Universitas Al-Azhar. Ia berbelok dan berkuliah di Universitas Baghdad di Irak, mengambil Fakultas Arab, jurusan Sastra Arab. Ia lulus tahun 1970. Selulus kuliah sarjana, Gus Dur ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Leiden. Sayangnya, Universitas Baghdad tak diakui oleh universitas tersebut dan membuat Gus Dur terpaksa melepas mimpinya bersekolah di negeri Belanda. Namun, alih-alih bersedih karena tak bisa melanjutkan kuliah, ia memilih untuk bertualang dulu di Jerman dan Perancis sebelum akhirnya kembali ke Indonesia pada 1971. Sebetulnya sejak bertemu dengan Gus Dur pertama kali tahun 79 itu, paman saya khususnya, Kiai Mustafa Bisri yang sudah berteman dengan beliau sejak sangat lama, sejak remaja, sering menceritakan kepada saya tentang kehebatan-kehebatan Gus Dur, sehingga saya mulai tertarik kepada Gus Dur sebetulnya. Tapi ketertarikan yang lebih dalam yang diikuti dengan keinginan untuk memahami lebih banyak tentang Gus Dur ini mulai tahun 1984 setelah Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-27 di Situbondo. Saya mulai seiring dengan meroketnya nama Gus Dur dalam kancah dinamika nasional, dengan sendirinya saya kemudian mulai banyak membaca karya-karya Gus Dur, membaca berita-berita tentang Gus Dur, membaca tulisan-tulisan Gus Dur mulai saat itu. Ya, saya kira Gus Dur ini seorang yang berpikiran luas ya dan bebas. Dia tidak bisa dikerangkai oleh satu bidang ilmu. Nah, karena itulah kemudian saya kira bangku kuliah itu seperti membelenggu Gus Dur, sehingga minatnya dia untuk menyelesaikan jenjang pendidikan menjadi melemah dan tidak menguat lagi. Nah, itulah saya kira menyebabkan kemudian Gus Dur memilih untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Tetapi pada akhirnya ketika di Baghdad dia menyelesaikan pendidikannya sampai ke tingkat sarjana ketika itu ya. Jadi gambaran bahwa selama ini bahwa Gus Dur tidak pernah menyelesaikan sekolah itu mungkin kurang tepat ya, karena memang pada akhirnya dia menyelesaikan pendidikannya di tingkat pendidikan tinggi. Umumnya orang-orang itu ya yang dihadapi itu yang dipikirkan kalau sedang kuliah yang dipikirkan ya pelajaran kuliah. Kalau bicara tentang agama ya tentang fikih syariat gitu. Gus Dur itu sudah bicara tentang bangsa, tentang manusia. Orang kalau masih bicara tentang dirinya sendiri itu masih kecil. Bicara tentang keluarganya sendiri ya masih kecil, meskipun rada gede timbangannya bicara soal dirinya sendiri. Bicara tentang kelompoknya juga masih tetap kecil. Bicara tentang golongannya. Tapi kalau sudah bicara tentang bangsa, apalagi tentang manusia, itu sudah besar. Sudah biasanya orang melewati itu semua. Bicara tentang dirinya sendiri, bicara tentang keluarganya, tentang kelompoknya, golongannya, agamanya, bangsanya, baru bicara tentang manusia. Ya, kita lihat sampai sekarang misalnya orang terutama di tradisi Islam Nusantara ya,
itu orang sekarang promosikan Islam Nusantara. Memang banyak salah paham. Ya maklum kalau bukan levelnya intelektual pasti salah paham, dianggap bahwa ini sebuah mazhab baru dalam Islam. Padahal enggak. Itu corak keberagamaan yang khas di Indonesia yang enggak dimiliki oleh Islam-Islam yang lainnya. Tapi secara substantif sama-sama Islamnya. Akarnya, asal usulnya sama Islamnya, Qurannya sama, hadisnya sama gitu. Cuman interpretasi dan praktiknya itu yang khas Nusantara. Nah itu sebenarnya kalau kita lacak itu ada akarnya dalam pemikiran Gus Dur, namanya pribumisasi Islam. Nah dari semua isu pemikiran Gus Dur ya, karena rentangnya sangat luas sekali, beliau ngomong soal demokrasi, ngomong soal mendialogkan Islam dengan humanisme, mendialogkan Islam bahkan dengan sosialisme. Beliau sempat nulis soal Islam dan Marxisme gitu. Dan ini nggak pernah lepas dari kepesantrenannya, itu yang unik gitu. Jadi beliau berani membangun sintesa atau minimal membangun percakapan akademik ya antara tradisi Islam dengan tradisi di luar Islam. Nah itu yang menurut saya melekat ya dalam kesadaran kaum santri, bahkan menjadi kontribusi penting di dalam diskursus keislaman di Indonesia. Sejak masih bersekolah di Jombang, Gus Dur telah bekerja menjadi guru dan kepala sekolah, juga memulai jejaknya di dunia jurnalistik dengan menjadi kolumnis di majalah Horizon dan Budaya Jaya. Setamat kuliah di Baghdad dan kembali ke Indonesia, Gus Dur meneruskan aktivitas menulisnya dengan menjadi kolumnis dan kontributor berbagai majalah, surat kabar, dan jurnal seperti majalah Tempo, Harian Kompas, dan jurnal Prisma. Ia pun mulai kerap tampil sebagai pengamat sosial dan diundang ke berbagai forum. Menariknya, kendati telah mulai dikenal dan sukses sebagai intelektual dan pengamat sosial, Gus Dur tak gengsi mencari rezeki tambahan dengan berjualan kacang dan mengantarkan es. Pada tahun 1974, Gus Dur mendapat pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru di pesantren Tambak Beras dan kemudian juga menjadi guru kitab Al-Hikam. Ia menjabat sebagai sekretaris umum pesantren Tebu Ireng hingga tahun 1980. 3 tahun kemudian, yakni pada 1977, Gus Dur bergabung ke Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Praktik dan Kepercayaan Islam, dan universitas ingin agar Gus Dur mengajar subjek tambahan seperti syariat Islam dan misiologi. Namun, kelebihannya menyebabkan beberapa ketidaksenangan dari berbagai kalangan universitas. Kadang-kadang saling memberitahukan, kadang-kadang tidak, kadang-kadang malah malah kita mengadakan semacam diskusi dalam surat menyurat itu. Kecuali kalau misalnya persoalan NU segala macam, itu hampir senada, cuma kalau beliau kan untuk tingkat menengah ke atas. Jadi beliau itu kalau nulis untuk koran, itu harus menurunkan sampai 4 derajat. Jadi kalau dia nulis di Prisma di mana itu lain dengan nulis di koran atau di majalah. Kalau saya kan ya nulis di mana saja ya begitu itu. Ya, jadi memang Gus Dur ketika itu melihat potensi yang paling besar untuk melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan situasi Indonesia di tengah masa pemerintahan Orde Baru yang memang ketika itu aspirasi politik tidak terlalu terbuka ya, karena pemerintah Orde Baru tentu saja ingin mengendalikan sistem politik di Indonesia agar untuk melanggengkan kekuasaan yang ketika itu ada di tangan Presiden Soeharto. Nah inilah berkat daripada kecermatan Gus Dur dalam membaca konstelasi politik di Indonesia ketika itu, sehingga dia bisa menghidupkan NU sebagai salah satu organisasi yang memberikan alternatif
pandangan di dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan ketika itu saya kira yang bersipati kepada Nahdlatul Ulama bukan hanya para Nahdien atau para umat Nahdlatul Ulama, bahkan umat-umat dari berbagai agama lain ataupun berbagai ormas lain, dan bahkan kekuatan-kekuatan politik yang tidak tertampung aspirasinya semasa Orde Baru, itu banyak yang kemudian berhimpun ya di dalam visi yang dibawa oleh Gus Dur ketika itu. Beliau berdua itu jarang sekali menasehati, apalagi ngatur. Itu jarang banget. Kamu harus begini, kamu harus begitu, tuh hampir nggak pernah ya. Yang ada beliau memberikan teladan. Jadi kami itu, saya misalnya, saya tumbuh jadi pekerja keras karena malu Mbak, bapak ibunya pekerja sangat keras. Saya jadi orang yang nggak bisa cengeng dalam hal kalau ada masalah, ada kendala gitu, terus saya cengeng, saya nggak jadi, saya menyerah, itu nggak bisa karena ibu saya seperti itu gitu. Dengan segala keterbatasannya beliau bisa lulus kuliah, dulu diramalkan nggak bisa bangkit ya, nggak bisa, maksudnya kan waktu itu lumpuhnya dari sini sampai bawah. Tapi sekarang beliau bisa berjalan dengan dituntun selama beberapa langkah, selesai kuliahnya, bisa nulis, itu ya karena beliau tidak menyerah. Begitu juga dengan Gus Dur. Gus Dur ketika kondisi kesehatannya makin menurun, kemudian nggak bisa melihat, tapi beliau masih bisa jadi presiden. Ya gimana kita jadi anaknya mau sedikit-sedikit ngeluh, ya nggak bisa gitu. Artinya beliau berdua memberikan dari teladan bagaimana beliau memperlakukan orang yang berbeda. Itu membuat kami belajar tentang respecting others gitu. Nggak kemudian pokoknya terhadap minoritas kamu begini-begini, nggak ada. Tapi bagaimana beliau terhadap semua orang itu berlaku sama, dan bahkan selalu berada di depan ketika ada kelompok lemah itu didolimi. Nah itu membuat kami melihat manusia itu setara. Ada dua hal. Pertama, bagaimana Gus Dur memimpin transformasi Nahdlatul Ulama ini dari organisasi yang sebelumnya cenderung katakanlah introvert, inward looking, cenderung lebih berpikir ke dalam, menjadi organisasi yang lebih terbuka, lebih mau melihat keluar. Dan bahkan Gus Dur tidak hanya melakukannya dengan cara menularkan wacana, tapi beliau melakukan engagement, melakukan persinggungan dengan berbagai pihak yang luas sekali, sehingga seluruh slogan DNU ini kemudian ikut terbawa di dalam arus transformasi yang diciptakan Gus Dur untuk membawa NU ke arah yang lebih terbuka, lebih kosmopolit, dan lebih berorientasi ke masa depan. Yang kedua, apa yang dilakukan Gus Dur dengan transformasi politik di Indonesia. Gus Dur tentu saja bersama-sama dengan jaringan kawan-kawan seperjuangannya seperti Cak Nurholis Majid, ya, kemudian ada Pak Marsilam Simanjuntak, ada Pak Sofyan Effendi, Pak Dawam Raharjo, dan lain sebagainya. Gus Dur pada waktu itu ikut serta di dalam perjuangan mentransformasikan politik Indonesia ini dari gungkungan politik yang represif, yang otoritarian, menuju kepada sistem politik yang lebih terbuka, yang lebih demokratis, sampai berujung pada reformasi pada tahun 1998 ini. Bersama-sama tentu saja para tokoh-tokoh politik yang lainnya. Tapi semua orang bisa menandai bahwa peran Gus Dur dalam konteks ini luar biasa besar, sangat menentukan.
Keterlibatan dengan Nahdlatul Ulama, organisasi yang didirikan oleh kakeknya, dimulai Gus Dur pada 1980 dengan menjabat sebagai seorang khatib awal PBNU. 4 tahun setelahnya, ia diangkat sebagai Ketua Dewan Tanfiz PBNU. Gus Dur tak hanya bergiat di NU, ia pun pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada 1987. Sebelum pada tahun 1989, karirnya pun meningkat dengan menjadi seorang anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Kala itu, tak ada yang menduga bahwa 1 dekade kemudian, yakni pada 1999 hingga 2001, ia akan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Hal yang juga tak bisa dilepaskan dari kiprahnya adalah kegigihannya menegakkan demokrasi dan pluralisme atau keragaman. Ia terlibat aktif dalam gerakan-gerakan pro-demokrasi untuk menantang kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang kian hari kian represif. Kegiatannya mendukung gerakan pro-demokrasi dan keragaman ini membuatnya dianugerahi banyak penghargaan. Antara lain, Raymond Magsaysay Award, Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen, penghargaan dari Simon Wiesenthal Center, Medal Valor. Gus Dur pun dinobatkan sebagai Bapak Tionghoa oleh beberapa tokoh Tionghoa Semarang di Kelenteng Taikaksi, Gang Lombok di Semarang, Jawa Tengah. Sejak 84 itu, saya memang kemudian sangat terdorong untuk lebih serius belajar tentang Gus Dur. Saya terus mengikuti berita-berita tentang Gus Dur, pernyataan-pernyataan beliau, tulisan-tulisan beliau, baik kolom-kolom pendek maupun tulisan-tulisan ilmiah. Bahkan saya memburu tulisan-tulisan Gus Dur yang ditulis sebelum tahun 84 itu. Gus Dur ini memang seorang yang hadir untuk melakukan transformasi dalam skala yang luas sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam politik. Kita tahu bahwa Gus Dur juga salah seorang aktor utama reformasi pada tahun 1998 itu, dan sampai wafat, sekarang Gus Dur sudah wafat, wawasan-wawasan beliau masih terus mengilhami para aktivis, mengilhami para aktor politik sampai sekarang. Setelah reformasi saya kira ya, Gus Dur punya peran yang sangat penting. Dia menjadi jembatan politik yang sangat berarti bagi kehidupan politik di Indonesia. Karena setelah reformasi kita dihadapkan dengan konflik etnis dan agama berbasis isu-isu primordial, dan Gus Dur berhasil merajut kembali tulang belulang rakyat Indonesia sebagai satu bangsa itu, satu senasib sepenanggungan, satu bagian dari bangsa nation bernama Indonesia. Nah itu saya pikir Gus Dur punya peran penting di situ. Dia aktif dalam politik, itu sampai dia bilang udah, sampean tekuni saja budaya, saya tak tekuni politik, kita jalan sendiri aja. Nah, kita selalu enggak, tetap kalau sudah bicara soal politik. Jadi Gus Dur itu kebalikan saya sudah masuk politik praktis sebelum saya itu menjauhi politik praktis. Sementara Gus Dur sebelumnya belum politik praktis, belakangan ketika ada PKB, beliau baru menjadi orang politisi praktis. Menurut saya, karena PKB itu baru, saya mengusulkan supaya semua tokoh NU, terutama yang terlibat di dalam proses pembentukan PKB, masukkan semua. Jadi ketua semua juga boleh, jadi apalah, pokoknya masuk demo. Justru lain, enggak, nanti itu
kalau tidak sepikiran dengan kita, sejalan dengan kita, nanti ngira-ngira nih. Akhirnya ya karena beliau yang berkuasa ya, itu yang dijalankan. Gus Dur di dalam hal ini banyak mendengarkan dalam berpolitik kan mesti selalu ada inner group orang-orang bitonah bahasa saya itu. Di dalam situ yang kadang-kadang mampu mempengaruhi cara berpikir beliau yang dulunya itu sangat terbuka, sangat demokratis, justru menjadi penyempit. Nah, pada muktamar pertama di Surabaya, dia minta saya supaya jadi ketua. Dia kan mau jadi Dewan Suro. Ini sekarang muktamar yang pertama. Kita tata melalui muktamar. Rencana saya jadi Dewan Suro sampai ketua kandidasinya. Jadi kalau itu panggil saya, panggil Dewan Suro. Saya bilang nanti sekretarisnya Muhaimin, Pak Yahya. Iya. Wah itu namanya betul-betul PKB. Partai Keluarga Bisri Samsuri sama Bisri Mustafa. Jadi dia ketawa, jadi Gus Dur itu ternyata berpolitik bersegala macam itu juga cecek bagi mereka, sampai juga. Banyak sekali acara-acara yang dibuat oleh masyarakat yang membicarakan tentang bagaimana melanjutkan perjuangan Gus Dur. Lalu di setiap acara itu pasti ada kelompok minoritas yang bertanya, dulu kami kalau ada apa-apa kan adunya ke Gus Dur, sekarang kami ngadu ke siapa? Siapa yang akan melindungi kami? Itu pertanyaannya banyak sekali yang seperti itu. Jadi akhirnya waduh ini perjuangan Gus Dur harus ada yang melanjutkan dan kita nggak mungkin melanjutkannya sendiri. Jadi akhirnya kita mengambil pilihan untuk mengumpulkan murid-murid Gus Dur itu yang ada di mana-mana dan kita ajak untuk ayo bareng-bareng dong kita biar saling memperkuat karena mencari pengganti Gus Dur ya susah gitu. Tapi kalau kita sama-sama bekerja bareng-bareng terkonsolidasi, mungkin kita bisa melanjutkan apa yang dulu dilakukan oleh Gus Dur. Kontroversi barangkali tepat dianalogikan sebagai nama tengah Gus Dur. Pendapat dan langkah-langkah politiknya penuh kejutan. Cetusan-cetusannya dalam mengomentari sebuah kondisi politik pun kerap menggelitik dan menjadi sebuah jargon yang melekat dengannya hingga jauh hari. Salah satunya adalah kalimat, "Gitu saja kok repot." Itu saja kok repot-repot memahami. Apa saja kontroversi yang menonjol sepanjang karir politiknya? Ya saya kira dia tidak berusaha untuk meraih satu kekuatan politik yang sifatnya sektarian ataupun berpihak pada kelompok tertentu. Ya, dia tetap berdiri di atas seluruh kepentingan bangsa Indonesia. Nah saya kira disinilah kemudian terlihat sosok kenegarawanan Gus Dur. Dia tidak berpihak pada kekuatan politik manapun, walaupun mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa, tapi tidak ada keinginan untuk menjadi presiden lagi. Nah saya kira disitulah kita melihat kebesaran dari sosok Abdurrahman, bahwa dia menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Ya itu Gus Dur itu menganggap banyak masalah itu kecil sekali. Begitu aja kok repot itu. Soal PKB aja kok repot. Soal beragama repot. Ada yang lebih besar. Itu bagaimana mengikat persaudaraan kemanusiaan ini. Kalau yang lain-lain tidak repot, Gus Dur tidak ada yang repot. Jadi presiden tidak repot. Mundur dari istana juga tidak repot. Semuanya serba tidak repot. Artinya apa? Semuanya dianggap pintar. Cek sepele bagi Gus Dur. Karena ada yang lebih besar.
pada mulanya memang misalnya setiap Jumat itu perut rasanya mules karena saya tahu harus menjawab banyak pertanyaan dari wartawan. Tapi lama-lama kita terbiasa karena kita juga memahami bahwa Gus Dur itu menjadi kontroversial persis karena memang beliau ingin melakukan transformasi secara substansial. Karena beliau memang tidak mau hanya ikut begitu saja pada kemapanan yang ada, karena beliau yakin bahwa kemapanan ini harus ditransformasikan. Misalnya tentang istana. Kemapanan yang ada pada waktu itu adalah bahwa istana itu sakral, tidak semua orang bisa masuk, tempat yang angker gitu ya. Harus hanya orang-orang tertentu saja yang masuk. Tapi pada waktu Gus Dur presiden, Gus Dur kemudian mengundang berbagai macam orang untuk datang sebagai tamu di istana, sehingga sakral istana itu lalu luntur. Ini kontroversial, tapi memang itu transformasi yang diinginkan oleh Gus Dur untuk mendekatkan istana kepresidenan ini kepada rakyat. Nah, hal semacam ini yang memang dilakukan oleh Gus Dur sepanjang karirnya. Hanya melihat diri saya ini sebagai semacam aksesoris saja untuk presiden. Saya tidak punya koordinat sendiri di dalam peta politik, jadi saya hanya mengikuti apapun yang dilakukan oleh presiden dan apapun yang terjadi dengan presiden. Nah, sehingga saya sebenarnya tidak terlalu banyak berpikir. Saya juga tidak dalam posisi untuk memberikan masukan-masukan kepada presiden dan sebagainya. Saya hanya mengikuti begitu saja, ikut arus apa yang dilakukan oleh aliran apa yang dilakukan oleh presiden. Nah, memang ada saat-saat yang sangat menegangkan terkait dengan masa-masa beliau diminta untuk lengser itu. Tapi semua itu saya lihat setelah saya refleksi kembali sesudahnya, saya melihat ini adalah satu dinamika di mana Gus Dur ingin mengedepankan penegakan moral kepresidenan daripada kalkulasi politik. Politik boleh kalah, dan moralitas kepresidenan ini harus tegak. Itu yang dilakukan oleh Gus Dur. Ya, pada waktu sebelum maklumat itu ditandatangani dan diumumkan, Gus Dur mengundang beberapa orang tokoh. Saya ingat waktu itu ada Pak Marsilan Simanjuntak, ada Pak Mahfud MD, ada Pak Todung Mulya, dan kemudian Gus Dur meminta masing-masing menyampaikan pandangannya, apa yang perlu dilakukan, apa yang posisi konstitusional yang sekarang ada pada presiden dan seterusnya. Kemudian presiden tidak membuat diskusi, beliau hanya mendengarkan masing-masing bicara. Kemudian beliau katakan, baik, saya sudah dengar semua, saya sekarang akan berpikir untuk membuat keputusan. Dan beliau meninggalkan ruangan, dan sudah itu tidak lama kemudian saya tidak tahu siapa yang ditugaskan untuk mendraft naskah maklumat itu. Bahkan saya tahu bahwa naskah itu sudah jadi, ditandatangani oleh presiden, kemudian saya ditugaskan untuk membaca.
kendati aktif dan selalu penuh energi. Sejak lama, Gus Dur mengidap berbagai penyakit yang perlahan tapi pasti terus mengikis kesehatannya. Selain diabetes dan gangguan ginjal, gangguan penglihatan yang ia alami membuat Gus Dur yang begitu gemar membaca terpaksa memerlukan bantuan orang lain untuk membaca dan menulis. Beliau pun beberapa kali terkena serangan stroke. Beliau tutup usia pada Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18:45 akibat berbagai komplikasi penyakit yang dideritanya sejak lama. Sebelum wafat, ia harus menjalani hemodialisis atau cuci darah rutin. Seminggu sebelum dipindahkan ke Jakarta, ia sempat dirawat di Jombang seusai mengadakan perjalanan di Jawa Timur. Barangkali perjalanan tersebut merupakan caranya berpamitan dengan para leluhur di mana akar jiwanya tertambat. Kini, Gus Dur telah bersemayam dengan keabadian di sebelah utara pusara kakeknya yang juga pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Sebelum beliau ke Jombang, kemudian kolaps, ya. Seminggu sebelumnya itu beliau dalam perjalanan ke Jombang itu sebetulnya juga mampir ke Rembang untuk bertemu dengan paman saya, Kiai Mustafa Bisri, dan saya ikut menemui beliau. Beliau bicara tentang banyak hal, termasuk tentang NU, dan memang beliau sudah kelihatan lemah sekali. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Jombang. Saya memang tidak ikut serta mendampingi sampai ke Jombang atau ke Jakarta, karena saya memang sudah pulang kampung waktu itu dari Jakarta, harus menunggu pesantren di rumah. Saya hanya kemudian berangkat ke Jombang untuk acara pemakaman, dan saya lihat itu memang suasana yang kolosal sekali. Saya kira jutaan orang hadir dalam acara pemakaman itu, dan itu tidak lebih tidak kurang menunjukkan bagaimana kecintaan orang banyak kepada Gus Dur. Yang pertama, dia menyintai orang lain. Semua orang itu dia mencintai. Makanya tidak heran kalau dia dicintai orang banyak, karena dia memang mencintai orang. Dia mencintai orang. Gus Dur itu semua yang di dunia ini dianggap repot kecil. Kemudian kesetia kawanan. Gus Dur itu punya kesetia kawanan. Kalau Anda berkawan dengan Gus Dur itu sampai kayak apapun, Anda tetap anggap kawan, termasuk keluarga sampean, semua kenalan sampean. Makanya Kiai Husain Cirebon itu menganggap Gus Dur itu zahid, orang yang zuhud. Kenangan terdalam saya dengan Bapak itu ya banyak ya Mbak. Banyak banget, itu bisa ceritanya sampai bulan depan. Jadi saya pernah mendampingi Gus Dur itu waktu beliau menerima Ramon Magsaysay Award dari Ramon Magsaysay Foundation. Itu seperti Nobel Asia gitu, dan itu pengalaman berkesan buat saya karena beliau betul-betul dianggap sebagai tokoh yang itu kategorinya public leadership. Jadi bagi saya itu pengalaman pertama melihat penghargaan dari secara internasional untuk Gus Dur. Tapi pengalaman yang paling buat saya itu adalah pada saat mendampingi Gus Dur mengikuti forum, namanya Forum 2000, di mana para pemikir dunia waktu itu sedang berkumpul. Jadi ada Dalai Lama,
ada Elie Wiesel, ada Frederick de Klerk yang menghentikan atau membubarkan apartheid, ada kanselir Helmut Kohl, pokoknya macam-macam deh. Itu berpikir tentang dunia masa depan yang ingin diwujudkan begitu. Dan bagaimana mereka kemudian mendengar visi Gus Dur dan mereka seperti terpesona begitu. Jadi buat saya wow gitu. Beristirahatlah tenang, Gus. Meski demokrasi dan pluralisme di negeri kita masih harus terus kami rawat dan jaga, kami tak khawatir. Sebab ruh, pemikiran, semangat, dan lelucon-lelucon cerdasmu akan selalu menemani dan menjadi suara kami. Demikian teman-teman, kita sudah menyaksikan video tentang Gus Dur. Cukup banyak narasumber yang bicara juga dari para tokoh nasional, bahkan putri Gus Dur, putrinya beliau Mbak Alisa Wahid, yang sekaligus juga sebagai koordinator nasional jaringan Gus Durian Indonesia. Kita sudah menyaksikan dua video tadi. Semoga teman-teman bisa mengenal lebih jauh, bisa lebih ngerti, bisa lebih tahu siapa itu Gus Dur, siapa itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Republik Indonesia. Nah, untuk pertemuan pertama saya kira saya cukupkan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi pada kuliah-kuliah berikutnya. Sebelum saya tutup, jangan lupa nanti subscribe, like, dan share di channel YouTube ini. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya. Salam, selamat sore.